Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anto, lengkapnya Anto Sigit dari SMA Virgo Fidelis. Kebetulan sekarang sedang studi S2 di Unika Atmajaya Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak untuk sedikit wawancara pada mata kuliah teori organisasi. Yang pertama Bapak, berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini yang semakin cepat, bagaimana struktur organisasi di cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 ini? Kalau struktur organisasi kan kita kalau di wilayah itu kan sifatnya teknis ya. Jadi di sini ada kepala cabang pendidikan, kemudian kita dibantu ada Kasubag TU, kemudian ada 2 kasih. Dua kasih itu kasih SMA dan SLB dan kasih SMK. Jadi kasih SMA dan SLB dan yang satunya kasih SMK. Nah, jadi ini semuanya sifatnya teknis ya, teknis memberi pelayanan sifatnya teknis kepada satuan pendidikan ya, terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran atau katakanlah pendidikan di persekolahan. Intinya seperti itu. Baik. Ya. Lalu kalau berkaitan dengan struktur tadi untuk pengembangan ke depan itu di masing-masing kasih ini atau secara umum, Pak? Masing-masing memiliki tugas atau tusi masing-masing ya. Jadi kalau mereka kan sifatnya atau intinya sebagai pengawas ya, tapi tugasnya kan kompleks, mulai dari tentang pembinaan di masing-masing sekolah ya, mulai dari kalau negeri ya mulai dari perancangan arkas gitu ya, sampai kemudian implementasi kurikulum, kemudian sampai pembuatan sarprasnya, sampai kemudian perdidiknya. Pendidik itu termasuk misalkan ada siswa mutasi, kemudian siswa lulus, bla 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 seperti itu. Kalau sarpras kan terkait dengan pembunuhan standar nasionalnya. Kalau kurikulum kan bagaimana implementasi kurikulum itu di masing-masing satuan pendidikan. Nah seperti itu. Kalau mereka masing-masing tugasnya seperti itu. Tapi kalau Kasubag TU itu kaitannya dengan administrasi kepegawaian seluruhnya. Nah seluruhnya. Nah kemudian kami di kepala cabang ini memberikan pembinaan kepada mereka. Nah, gitu, memastikan bahwa semua tugas-tugas mereka itu sudah on the track. Nah. Lalu kalau tadi sudah disampaikan masing-masing tugasnya berkaitan dengan kalau zaman sekarang ini berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kalau dulu ada sistem persuratan. Nah, kalau sekarang bagaimana, Pak? Sama, kita ada sistem persuratan, tapi kita sudah menggunakan istilahnya teknologi ya. Kemarin Capim 1 itu kan mengawali lebih awal, kita menggunakan sistem namanya PPS nilai ya. PPS nilai itu. PPS nilai itu kan pelayanan persuratan dan PPS persuratan dan ijazah di sekolah. Nah, di sekolah. Tapi sebenarnya tidak hanya sebatas itu, nanti PPS nilai itu juga kita kembangkan ke dalam pelayanan yang sifatnya kita melakukan collection data atau data collection. Jadi nanti berbasis data. Contohnya yang sebenarnya gini, data sekolah yang ada di wilayah 1 itu berapa sekolah. Jadi sekolah itu yang sudah terakreditasi baik berapa, kurang berapa, sedang berapa, bla 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 bla. Yang kedua, ada berapa siswa, ya kan? Yang negeri berapa, yang kota berapa. Dari sekolah itu ada berapa lulusan, bla bla bla. Sehingga semuanya nanti berbasis data nanti akan kita koleksikan dari aplikasi itu. Nah, termasuk tentang capaian di masing-masing satuan pendidikan. Misalkan penyerapan anggaran, kemudian capaian prestasi seperti apa, kemudian termasuk
seberapa sih jumlah sekolah yang memenuhi persyaratan Sarpras sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, nanti akan terkoreksi di situ atau terbaca di situ. Nah, jadi kami sudah memanfaatkan teknologi gitu. Nah, ini tadi sudah dikatakan sistem pepes nila. Kira-kira ada tantangan atau ada kendalanya enggak, Pak? Kalau tantangan pasti ada ya. Tantangan terbesar tentu saja di hardware ya. Hardware itu begini. Kami kan di sini kan tentang server kan tidak besar ya. Nah, itu tantangan. Tetapi alhamdulillah tantangan itu kita bisa atasi dengan berkolaborasi. Nah, kita berkolaborasi dengan Badan Pendidikan. Ini yang membuat kita itu bisa menyelesaikan masalah ya. Awalnya kita bingung gitu karena di sini servernya kan nggak besar, sementara anggaran sudah digedorkan gitu. Nah, makanya kita berkolaborasi. Nanti kita bagi-bagi space-nya sehingga akhirnya kita bisa tetap running. Nah, yang kedua tantangannya adalah di SDM. Ya, ini yang kedua di SDM. Bagaimanapun juga membutuhkan SDM yang terampil terhadap penggunaan IT. Ya, nah inilah kita harus membuka mindset teman-teman kita. Nah, itu akhirnya kita lakukan dengan cara pelatihan. Nah, tetap setiap kendala kita berusaha mengatasi. Ya. Yang ketiga, ternyata teman-teman di satuan pendidikan belum terbiasa menggunakan hal ini, sehingga kita harus melakukan yang namanya sosialisasi secara terus-menerus. Nah, jadi itu ada tantangan, tapi juga ada solusinya. Sudah ada solusi. Mungkin solusinya belum sempurna ya, tapi minimal kita sudah ada upaya ke sana. Oke. Berikutnya Pak, kalau tadi ada sistem pepes nila, di balik itu ada nilai yang mau ditanamkan kepada stakeholder. Ya, ada. Jadi yang pertama adalah kita pengen adanya pengembangan kompetensi. Ya, kompetensi kepada teman-teman di dalam pendidikan. Yang kedua, kita pengen menanamkan disiplin. Ketika kita sudah berbasis aplikasi ini ya, mereka nggak disiplin, berarti mereka akan tertinggal. Benar nggak? Iya. Iya. Kita nggak bisa. Sekarang kita mungkin dulu, nggak apa-apa, nggak ketahuan. Sekarang ketahuan. Real time kita lihat, Anda belum mengirimkan. Nah, itu disiplin. Iya, Yang ketiga, kita mengajak mereka secara nggak langsung jujur. Kalau mereka memang belum memberikan, kan ketahuan. Itu jujur gitu. Jadi tanpa kita harus menggunakan hal-hal yang sifatnya teguran. Mereka sudah tertegur sendiri gitu. Otomatis. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya secara garis besar kita akan mengajak mereka untuk berubah, mengubah dan menjadi agen perubahan. Ini yang sebenarnya value yang ingin kita lakukan. Karena semuanya itu kan adalah perubahan yang selalu berubah. Oke, berarti setidaknya sebenarnya ini sudah Bapak sudah mengawali dengan sistem ini, harapannya kami. Ya. Paling tidak saya juga. Dengan juga, dengan kalau nggak berubah, saya juga. Boleh. Oke, gitu ya. Jadi ini tidak hanya untuk negeri ya, untuk swasta. Ya. Satu hal yang ingin kami sampaikan pada teman-teman bahwa kami ini selalu berupaya memberikan layanan terbaik. Makanya kami dengan teman-teman itu memberikan semacam trigger dengan istilah siap berinovasi, bersinergi dan melayani. Nah, itu yang kami tekankan kepada teman-teman. Dengan selalu kita bilang senyum gitu ya. Senyum itu adalah sekolah nyaman untuk semua. Nah, dengan hal seperti itu nanti mereka secara nggak langsung akan tertanam pada dirinya. Dan saya sendiri sebagai kepala cabang dinas di sini, saya nggak hanya diam sendiri, bahkan saya keliling ke sekolah. Ketika teman-teman minta untuk saya menjadi narasumber, saya nggak main-main, saya berikan materi-materi gitu untuk memberikan motivasi kepada guru-guru ya. Seperti itu. Jadi saya nggak hanya duduk manis gitu, saya langsung terjun ke lapangan gitu loh. Karena saya pengen ada perubahan, mengubah dan menjadi agen perubahan itu sendiri. Terakhir Pak. Ya.
mungkin ada trik dari Bapak untuk kami yang muda-muda ini terutama, bagaimana kami bisa menghadapi perubahan supaya tetap bisa eksis dan eksisnya ya tetap paling tidak punya nilai positif. Ya, betul. Bagaimana, Pak? Kalau Anda akan buat program, buatlah program dengan metode SMART. Iya. SMART itu S-nya adalah spesifik, Ya. jadi tujuannya harus spesifik. Kemudian M-nya measurable, harus terukur. Ya. Ya, jadi yang sampai nggak terukur. A-nya achievable, artinya bisa diwujudkan. Ya. Ya, kemudian Reasonable. Relevan, Oh, relevan, artinya relevan dengan tujuan yang besar. Yang T-nya adalah time bound goal. Ya, artinya tujuan Anda itu tercapainya jelas waktunya. Nah, itu. Kalau itu Anda lakukan, insya Allah program-program Anda nggak akan jauh-jauh meleset. Ya, distorsinya kecil. Siapa? Terima kasih. Oke, gitu ya. Waktunya hari ini. Terima kasih. Ya, sudah sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Gitu.